Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya adalah Ratna Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Trepan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, didampingi oleh Bapak Didi Hartanto MPD selaku fasilitator dan didampingi oleh Ibu Nur Khotimah MPD selaku pengajar praktek. Video ini adalah koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik menurut Tomlinson pada tahun 2001. Dan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya 1. Lingkungan belajar yang menarik perhatian siswa untuk belajar. 2. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Dilengkapi dengan kegiatan penilaian yang berkelanjutan. Dan yang keempat, guru mampu menanggapi atau memberikan respon atas kebutuhan belajar siswa. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Dan yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Terdapat 3 penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Asesmen as learning. Asesmen as learning ini adalah asesmen sebagai proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for learning. Asesmen for learning dilakukan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen of learning yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Di antaranya 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnosis berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan modul ajar berdiferensiasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran berdiferensiasi, yaitu asesmen of learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan bagaimana membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat memetakan kebutuhan murid berdasarkan 3 hal. 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan pengaruh budaya serta lingkungan. Selain itu, guru juga harus memperhatikan strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. 2. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru.
Lalu, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Dari gambar tersebut terlihat bahwa kesemuanya modul memiliki tujuan yang sama. Modul 1.1 Filosofi KHD, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, pada modul 1.1, Ki Hajar Dewantoro telah menyampaikan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Setiap murid adalah individu yang unik. Ini menjadi dasar dari praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas, di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktek pembelajaran. Dengan meyakini setiap murid adalah unik, maka sebagai pendidik tugas kita adalah melayani murid dengan segala keberagaman serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi murid. Salah satunya adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2, seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi, pasti mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan belajar murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang desain pembelajaran sesuai dengan jumlah murid, tetapi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan dasar murid dan bagaimana merespon kebutuhan belajar murid. Di modul 1.3, dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu mewujudkan kebutuhan yang berbeda-beda pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif didukung dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dan gurunya, serta teman-temannya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelas dan sekolah. Dari apa yang telah disampaikan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. 2. Nilai dan peran yang melekat pada guru merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.